Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang lembut hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran firman yang akan kita dengar pagi hari ini. Saudara, saya percaya kita semua sama-sama mengalami suasana yang tidak nyaman akhir-akhir ini. Dan saya percaya tidak satu orang pun yang tidak mau tidak nyaman dalam kehidupannya. Nah saudara, hari ini ada berita baik buat saudara. Ya, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema yang sangat saudara senangi, tema yang sering kali kita harap-harapkan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup Berkelimpahan. Senang saudara kan ya? Hidup berkelimpahan, siapa yang gak mau berkelimpahan? Semua pengen berkelimpahan saudara ya. Berkelimpahan di dalam segala hal saudara. Tetapi saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, ada ayat juga yang menguatkan dia yang kaya rela jadi miskin. Ya, supaya ya, kamu menjadi kaya. Waduh, ini luar biasa saudara. Oh, luar biasa saudara. Tetapi seringkali kita agak meleset sedikit dengan apa yang sebenarnya yang Tuhan katakan kepada kita, pesankan kepada saudara dan saya. Berkelimpahan saya percaya ini bukan soal harta saudara. Kalau harta saja semua orang kaya bisa melebihi memberkati saudara. Ya. Orang tua saudara yang mungkin mampu, saudara nggak usah apa-apa. Orang tua saudara memberkati saudara. Berkelimpahan saudara. Mungkin juga itu warisan-warisan dari orang tua kita berkelimpahan. Tetapi saudara, apakah mereka mau mati hanya untuk memberikan harta buat saudara? Camkan sejenak. Apakah orang-orang yang memberkati saudara mau mati? Mau meninggalkan kedudukannya sebagai direktur, sebagai CEO, CEO semuanya itu hanya untuk saudara supaya menjadi kaya? Saya merenungkan ini, wow. Berarti apa yang sedang kita kumandangkan di gereja-gereja terlalu berfokus kepada kemakmuran, kenyamanan. Saudara, mari kita lihat bersama-sama. Seandainya saja Tuhan Yesus itu hanya mau datang, hanya memberi kita harta, kesehatan, kenyamanan. Dia nggak perlu mati, saudara. Dia mempunyai segalanya. Dunia ini miliknya. Nggak perlu mati. Dia nggak perlu berdiri di kayu salib, disalibkan. Dia nggak perlu disiksa. Hanya untuk supaya saudara menjadi kaya dan menikmati hartanya. Saya percaya ini agak miring saudara. Kita ini saya sendiri, dulu saya berkata, wow, imanin saja. Tuhan selalu memberkati. Iya memberkati. Tetapi berkat yang apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Injil Yohanes saudara. Di dalam Injil Yohanes dia menyatakan dia akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, akulah pintu, dia satu-satunya jalan saudara. Jadi saya percaya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, ini akan kita baca kita hari ini, kita akan melangkah dari sini. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada dua bagian dalam ayat ini saudara. Bagian yang kedua menandakan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang memberikan kita kedamaian, kita berikan damai sejahtera. Ya, tetapi saudara, kita harus mulai introspeksi, melihat, mengawasi kehidupan kita. Apakah
Yohanes 10 ayat 10 ini berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, dua hal yang akan kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, awasi dirimu. Kita harus bisa melihat diri kita. Mengawasi diri kita, saudara. Awasi dirimu. Periksa diri kita. Ya. Yang pertama ini awasi diri, kenapa? Karena ada pencuri, saudara. Banyak sekali pencuri, kita harus berhati-hati, saudara. Ya, kita harus berhati-hati. Rumah kita pasang security, kita pasang alarm, saudara. Tapi hati kita nggak pasang alarm, saudara. Makanya seringkali kita kecurian. Seringkali kita kecurian. Kecurian apa sebenarnya? Tuhan Yesus katakan demikian, saudara. Aku tinggalkan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang tidak kamu dapatkan di dunia ini. Jadi damai sejahtera itu bukan damai sejahtera karena dunia, tapi damai sejahtera karena Tuhan Yesus itu sendiri. Amin, saudara. Damai sejahtera seringkali kita nggak sadar kalau kita ini, saudara dan saya ini pencuri-pencuri, benar nggak? Nggak ada yang mau dikatakan pencuri. Tapi seringkali kita mencuri damai sejahtera orang lain. Kita marah-marah sama orang lain yang sedang sukacita, begitu kita marah, hilanglah damai sejahteranya. Bukankah kita pencuri? Kita ini pencuri, saudara. Kita ini pencuri. Bukan saja pencuri sebenarnya, saudara. Saudara, kalau saya ingat cerita dulu, waktu saya masih kecil, saudara. Habis pulang sekolah, saya masih sekolah, senang main-main, saudara. Main-main, biasanya anak masih SD itu kalau main kan sampai senang bawa bola, segala macam sampai rumah. Pulang telat, saudara. Baru pulang sekolah, nggak langsung pulang, saudara. Main sepak bola dulu di lapangan, saudara. Ya, anak kecil lapangan apa aja, pokoknya ada sedikit sudah jadi buat mereka. Yang nggak peduli, asal senang. Begitu nyampe rumah, saudara. Hari hati senang-senang menyanyi-nyanyi. Langsung didamprat sama orang tua saya. Langsung hilanglah damai sejahtera sukacita yang sudah saya jalani dari pagi itu. Hilang, habislah. Langsungnya akhirnya jadi cemberut, saudara. Jadi saudara, ciri-cirinya orang yang kecurian damai sejahtera itu pasti mukanya asem. Iya kan? Nah, saudara, saya percaya, akui serta enggak ada satu orang pun yang mau mengaku kalau dia itu pencuri. Tapi tanpa kita sadari, kehidupan kita ini sebenarnya, kehidupan lama kita sebelum Tuhan Yesus datang itu adalah pencuri-pencuri. Tetapi ketika Tuhan Yesus dalam hidup saudara, seharusnya sifat lama kita itu ditinggalkan, saudara. Kita menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu. Mari kita mulai hari ini, kita mulai berjalan, mulai mengawasi hidup kita dengan penuh kesiapsiagaan. Ya kan? Pertahankanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara. Nah, itulah pesan Tuhan, saudara. Jadi saya percaya pencuri itu bukan hanya untuk mencuri saja. Pencuri itu mengambil sesuatu yang tidak pada haknya. Ya, mencuri. Nah, yang pertama, saudara. Kita semua yang bekerja sering mencuri juga, bukan? Mana nggak bisa, saya nggak pernah mencuri. Barang-barang saya nggak pernah mencuri. Tapi ingat nggak, saudara? Ada yang saudara curi ketika saudara nggak taat kepada pemimpin saudara. Apa itu? Waktu. Banyak pencuri-pencuri waktu, saudara. Ya, ketika saudara masuk di dalam satu perusahaan, sudah dikasih peraturan. Jam sekian bekerja, jam sekian selesai. Nah, dulu waktu saya bekerja, saudara, sebelum terima Tuhan, saya itu kalau selalu pas, begitu mau selesai itu sudah berdiri di depannya tempat untuk clock
keluar itu saudara. Ada pakai kartu kan dulu. Sudah nunggu saudara. Padahal kalau kita pikirkan itu kan bukan jam kerja. Bukan jam selesainya. Selesainya itu begitu selesai baru kita pergi ke tempat untuk cek log itu saudara. Tetapi setelah saya terima Tuhan, wow, berarti selama ini saya salah. Saya ingat satu firman Tuhan yang katakan, kalau mereka minta kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Sejak mulai itu saudara, saya selalu datang setengah jam sebelum mulai, dan saya pulang setengah jam sesudah selesai. Aneh, orang-orang pada aneh, kenapa kamu? Enggak apa-apa, saya enggak ada acara apa-apa, saya mau menyelesaikan ini dulu. Saudara, suatu kelegaan yang saya terima. Kenapa? Karena saya mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Jadi, mari kita berhenti jadi pencuri, saudara. Mari kita berhenti jadi pencuri. Pencuri apa lagi? Pencuri waktu itu banyak sekali, saudara. Ketika saudara iya Pak Gembala, saya mau ikut berbakti di gereja ini. Wah, berarti saudara harus datang jam 10 tepat atau sebelumnya. Selesai kebaktian jam 11.30. Nah, baru 11.30 kalau kebaktian selesai, baru saudara boleh pulang. Jangan pulang sebelumnya. Jangan datang sesudah mulai kebaktian, saudara. Berarti saudara masih mencuri waktu, saudara. Waktu itu penting sekali, saudara. Inilah mari kita hidup jujur. Awasi dirimu. Apakah kita ini benar-benar sesuatu, saudara? Ya, hendaklah, ya. Nah, Filipi pasal 2 ayat 5 demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau ingat perjalanan Tuhan Yesus, dia pagi-pagi sudah bangun. Malam sampai larut malam, baru tidur. Enggak pernah di situ dituliskan Tuhan Yesus tidur 8 jam sudah supaya sehat. Enggak ada kan? Tapi kita lebih cenderung percaya kepada apa yang ditawarkan dunia daripada berjalan mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan kepada kita. Bukan berarti saudara nggak boleh tidur 8 jam, enggak saudara. Tidur sepanjang seenak saudara. Tapi ingat, lebih percaya kepada Yesus daripada dunia ini. Begitu saudara ya. Demikian juga dengan adanya COVID ini saudara. Kita takut dengan barang yang kecil yang mematikan jasmani kita. Tapi kita tidak takut kepada Dia yang bisa membunuh jiwa kita. Yang membawa kita tidak bersama-sama Dia ke dalam kekekalan. Kita jatuh di dalam penyiksaan selama-lamanya. Bukan berarti saudara nggak harus mentaati, tetap peraturan tetap ditaati. Tapi lebih takutlah kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu lebih dari segalanya. Awasi dirimu, awasi dirimu. Kenapa saudara? Seringkali ini kita tanpa disadari. Tanpa disadari bahwa kita ini sesuatu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian saudara. Ini agak keras saudara. Jadi 1 Korintus 6 ayat 10 berbunyi demikian. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah kalau sampai hari ini saudara masih jadi pencuri, masih menjadi orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu, saudara tidak akan bertemu dengan Dia. Awasi perbuatan kita. Luruskan jalan kehidupan kita. Saudara, dunia menawarkan hal-hal yang menjauhi dari apa yang
Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, apapun yang saya bagikan hari ini adalah hanya sesuatu inspirasi yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tidak pernah menganggap ini sebagai satu kebenaran. Tapi yang menjadi kebenaran adalah pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang benar karena yang tertulis. Apa yang saya ucapkan mungkin salah. Karena saya masih manusia, kan saya juga bisa berdosa. Tetapi yang tertulis itulah yang harus. Kita boleh saja membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak akan menjamin saudara menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi yang menjamin kita masuk dalam kerajaan Allah adalah Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Sekali lagi, mohon maaf kalau menyinggung saudara. Ya, ini saya tertarik dengan kata-kata penipu. Saudara penipu enggak? Enggak ada orang penipu tanya kamu penipu, enggak mau saudara. Tapi ingat, penipu itu apa sih? Penipu ialah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak seharusnya. Saudara, sekarang banyak penipuan terjadi. Saudara kalau punya telepon, kadang-kadang orang telepon dari mana, tahu-tahu orang telepon minta ini, minta itu, saudara. Ada lagi SMS, saudara. Ada parcel, silahkan hubungi di sini. Enggak beli apa-apa kok ada parcel. Ini penipuan, saudara. Ini penipuan, saudara. Nah, di kalangan orang percaya banyak penipuan juga, saudara. Saudara kalau orang menipu saudara enggak apa-apa, saudara. Kalau orang memberikan berita WA yang bohong kepada saudara, biarkan saja. Tapi jangan sampaikan itu kepada orang lain. Karena saudara menipu. Kalau kabar itu enggak benar. Iya kan? Berapa orang, berapa kali kita diingatkan itu semua. Kalau belum diseleksi, belum dilihat kebenarannya, jangan di forward. Karena saudara penipu. Kalau saudara penipu, saudara enggak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ingat saudara, hidup saudara dan saya ada di tangan Dia. Kita harus awasi. Umur di tangan Tuhan. Bukan karena rambut putih cepat mati saudara. Banyak orang yang muda-muda berhasil meninggal dunia. Jadi keadaan kita enggak menjamin kematian saudara. Jadi biarlah mari kita sama-sama tua muda. Kalau ada hari esok masih disediakan, itu adalah anugerah Tuhan. Untuk apa? Supaya kita itu sempurna di hadapannya. Supaya setiap langkah perkataan kita itu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu tujuan Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk bisa melihat matahari pagi. Untuk bisa bernafas yang lega saudara. Saudara dalam umur yang segini ini, saudara saya ini sekarang ini kelihatan masih oke. Tapi saudara kadang-kadang kalau saya lagi naik tangga, di atas tangga itu sudah megap-megap saudara. Kayak ikan koki yang ditaruh di itu. Akuarium itu saudara. Megap-megap tapi sebentar, tapi kemudian balik lagi. Saya pikir, wow. Berarti masa saya hampir selesai. Kalau di dalam umur ya saudara, makanya saudara saya persiapkan hari ini waktu saudara dan saya enggak lama lagi. Kalau bukan berarti saya mau mati besok enggak saudara. Waktu kita bertemu enggak lama lagi. Kalaupun besok saya masih bisa ketemu saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Supaya saya bisa membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, di dunia ini banyak ini ya saudara. Banyak kesaksian-kesaksian yang bagus tentang Tuhan Yesus semuanya. Saudara, banyak orang disembuhkan. Memang Tuhan Yesus menyembuhkan juga saudara. Tetapi ingat saudara,
Kita ini ada di sini, kita ada di dunia, kita harus awasi diri kita. Orang lain berbuat apapun enggak jadi soal. Yang penting dari kita, bagaimana kita mencikapi. Orang lain marah kepada kita, biarkan. Ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu saudara, kita tetap aja jalan. Jangan terbawa emosi. Ya, jangan terbawa sesuatu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera kita, sukacita hilang saudara. Saudara, dunia ini, kenikmatan dunia itu enggak ada yang lama saudara. Saudara pergi kemana cari makanan yang paling enak, yang paling mahal. Paling-paling di mulut juga hanya 5 menit saudara. Sesudah itu rasanya hilang. Yang ada cuma di sini saja saudara. Iya kan? Apa yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini sifatnya sementara. Hanya melekat di sini sebentar hilang. Tetapi ketika melekat di sini kita ingat kepada Tuhan. Tuhan ampuni saudara saya. Tuhan ampuni orang ini. Berapa kali kita harus nunggu Tuhan lagi saudara. Dan saya percaya ini saatnya. Dengan keadaan begini kita dikurung di rumah. Kita harus lebih takut kepada Dia yang bisa membinasakan jiwa kita. Daripada Dia yang membinasakan tubuh kita. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Bagaimana takutnya? Mentaati perintah-perintahnya. Supaya saudara, ketika kita kehilangan, ketika kita mengambil, mencuri, menipu, itu sebenarnya yang diuntungkan adalah si iblis saudara. Iblis mengaum-ngaum saudara, nggak mau menerkam dia, hanya berita-berita situ saja. Supaya kita menjadi pencuri, penipu, supaya kita nggak layak di dalam bagian kerajaan surga. Ya. Iblis jangan sekali-sekali melakukan sesuatu sehingga iblis mendapatkan keuntungan. Kalau saudara mau ayatnya 2 Korintus 2 ayat 11 ya, tulis saudara ya. 2 Korintus 2 ayat 11 enggak saya tulis di ini karena ini sesuatu yang cepat sekali tadi pagi baru saya dapat ini saudara ya. Yang kedua saudara. Nah, yang kedua, yang pertama kita harus mengawasi diri kita, ya. Awasi dirimu. Lupakan masa lalu. Lupakan masa lalu. Ya. Firman Tuhan katakan Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tak bercacat. Nah, kalau inilah saudara. Nah, yang kedua saudara. Yang kedua, kuduskanlah dirimu. Kita harus kudus. Kudus itu bukan berarti kita berhenti berbuat jahat saudara. Kekudusan hanya bisa dicapai ketika kita benar-benar berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita menjalani apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Saudara, sebenarnya manusia itu penuh potensi yang diberikan kepada Tuhan. Orang percaya punya potensi yang luar biasa. Ketika kau percaya, kamu diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Wow, jadi ada kuasa untuk menjadi anaknya, kemampuan dalam hidup kita untuk berjalan lurus menjadi anak Tuhan. Pada orang-orang yang percaya, dia akan mengusir setan, menyembuhkan segala macam penyakit. Iya kan? Ada tertulis seperti itu. Jadi ada kuasa bagi kita untuk mengusir si iblis, ada kuasa dari hidup kita untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Mengapa kita nggak mempergunakan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita sering lebih percaya
kepada manusia yang melakukan mujizat demi mujizat. Kita kejar kemanapun juga. Kita lebih percaya kepada orang yang memberikan nubuatan-nubuatan. Kita lebih percaya kepada orang yang bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan. Kemanapun juga kita sanjung-sanjung dia. Tetapi sebenarnya kuasa itu sudah ada dalam kehidupan orang yang percaya. Kita harus meyakini. Kenapa saudara? Kita harus meyakini bahwa orang percaya Tuhan percayakan rohnya dalam hidup kita. Roh Kudus itu berpegang peranan yang penting dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa membawa kita orang percaya menjadi kudus di hadapan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup kita. Roh Kudus yang adalah roh Tuhan sendiri. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kubur. Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup kita. Roh Tuhan yang memberikan mujizat demi mujizat. Karena kita sering kali saudara. Sering kali kita ini diombang-ambingkan dengan khotbah-khotbah, dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya enggak melarang saudara dengarkan khotbah siapapun juga. Tetapi kalau enggak sesuai dengan kebenaran yang tertulis dan tidak merubah saudara untuk menjadi dekat kepada Tuhan, tidak ada artinya. Saudara, saat-saat ini saudara boleh ikut kebaktian hari Minggu. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam ada saudara, boleh saudara ikuti di Zoom, di YouTube, semua bisa saudara ikuti. Tetapi kalau itu tidak mengubah saudara menjadi kudus di hadapan Tuhan, tidak ada artinya. Berarti saudara menyia-nyiakan karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Waktunya sudah singkat saudara. Waktunya sudah singkat. Di dalam Ibrani ayat 12, pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seringkali pikiran kita, aku sekali selamat percaya kepada Tuhan. Saya akan selamat sampai selama-lamanya. Tetapi di lain pihak, tanpa kekudusan kita tidak melihat Tuhan. Kalau kita nggak melihat Tuhan berarti kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Di mana tempatnya? Ya nggak tahu sendiri tempatnya. Siapa yang nggak kudus tidak akan bertemu dengan Tuhan. Dan tidak akan melihat. Bahkan melihat, wah luar biasa saudara. Melihat saja enggak. Cuma ada bayangan-bayangan saudara. Jadi kita harus berusaha, ada usaha dalam kita. Usaha itu dari kita. Dengan kekuatan pimpinan Roh Kudus. Kita harus berusaha seperti saudara berusaha menyelesaikan pekerjaan. Seperti saudara usaha menyelesaikan pekerjaan. Saudara, enggak ada seorang pun di sini yang enggak mau melihat barang-barang yang rusak di rumahnya. Saya ini orangnya suka kutik-kutik saudara. Bagaimana saya menyelesaikan itu kerusakan itu? Pertama saudara, itu harus ada di sini dulu. Ketika ada di sini, sudah ada di sini, sadar kalau itu rusak, sadar aduh ini rusak ini. Saya berusaha sedemikian rupa untuk memperbaikinya. Berusaha sedemikian rupa, ini harus bagus, ini harus betul, ini harus begini, ini harus begini. Setidaknya ini harus begini. Saudara, demikian juga dengan hati kita. Yang tahu hati kita hanya kita sendiri. Saya enggak tahu hati istri saya enggak tahu hati saudara. Saudara enggak tahu hati saya. Tetapi saya sendiri melihat. Kalau ada kebobrokan, usaha hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang.
Kenapa saudara? Kita harus bisa berdamai. Kita nggak boleh menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Tapi dari kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kamu mau orang lain berbuat sedemikian kepadamu, berbuatlah itu dahulu. Sejahat-jahat orang kalau kita baikin terus dia akan baik saudara. Kalau nggak percaya praktekkan sekarang. Taruh di pikiran saudara. Ini orang ini jahat. Orang ini jahatnya. Saya akan berbuat baik kepada dia. Firman Tuhan katakan ini musuh saya. Doakan musuhmu, berkati musuhmu. Itu firman Tuhan. Tapi nasihat dunia kita seringkali, jahat. Iya memang dia dari dulu sekarang ini memang jahat. Kita ngomporin saudara. Supaya dia itu tambah benci sama orang lain. Enggak benar saudara. Mari kita mulai benarkan hidup kita. Saya enggak sempurna. Enggak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi mari kita bersama-sama. Potensi apa yang ada selain menyembuhkan, mengusir setan. Sebenarnya ada potensi yang sangat mendasari dalam hidup kita. Kasihilah. Hidup damai itu mengasihi saudara. Kasihilah sesamamu. Saudara, kita mengasihi orang pilih-pilih. Kalau kamu baik, aku mengasihi kamu. Kalau kamu gak baik, buat apa? Kalau kamu baik, saya kirim makanan buat kamu. Kalau kamu gak baik, saya gak kirim apa-apa. Bukan begitu saudara. Potensi untuk berbuat baik. Tuhan Yesus saja melihat kita kurang-kurang baik, dia tetap memberikan sesuatu kepada kita. Dia yang menjadi contoh bagi kita. Dia sangat baik, teramat baik. Mengapa kita nggak bisa baik dan teramat baik? Karena emosi, jangan terbawa emosi. Sudah nggak zamannya emosi. Karena emosi membawa kita erupsi, saudara. Erupsi membawa dampak banjir, saudara. Kalau sudah banjir, saudara nggak bisa apa-apa. Mari kita ingat. Mengasihi satu sama lain. Kasih satu sama lain. Terima satu sama lain seperti apa adanya. Tuhan Yesus terima kita waktu kita berdosa. Waktu kita gak bisa apa-apa. Sampai hari ini ketika kita masih melakukan dosa, dia tetap terima. Mengapa kita gak mau baik kepada orang yang tidak baik buat kita? Baik. Baik dia. Saudara, kekudusan hanya bisa dicapai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kekudusan hanya bisa kita lihat ketika kita nggak ada dosa, nggak ada kesalahan apa-apa. Saudara, potensi yang lebih penting dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada kekudusan adalah mengampuni. Mengampuni itu enggak gampang, saudara. Kalau pakai daging dan emosi kita. Tapi kalau kita beriman kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, saya percaya ketika saya merenungkan, apa sih itu iman? Iman kepada Yesus Kristus adalah kita dengan kerelaan memberikan hidup kita, merendahkan diri kita di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan dan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itulah iman. Seringkali kita hanya mendengarkan, imani saja, Tuhan tetap setia, Dia akan memberkati kamu, imani saja. Tidak nyampe saudara. Tuhan Yesus enggak mati bukannya buat memberikan saudara barang-barang. Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib hanya untuk memberikan saudara kesembuhan. Tapi dia
mati di kayu salib. Saudara, agar kita semua bisa hidup bersama-sama dia. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita bisa melihat Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara gak bisa ngajak orang lain, ayo ngelihat Tuhan Yesus, gak bisa saudara. Saudara gak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita mengubah diri kita sendiri. Makanya awasi dirimu, ampuni musuh-musuhmu. Saudara, doa Bapa kami sudah dengan jelas. Kalau kamu ampuni, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini pengampunan ini aktif saudara, bukan pasif. Bukan kita menunggu orang yang bersalah itu datang untuk mengampuni. Firman Tuhan katakan, seperti saya mengampuni orang yang bersalah. Berarti kita yang datang mengampuni mereka. Bukan kita menunggu dia datang untuk kita meminta maaf. Seringkali kita untuk minta maaf itu kan kita menuntut kan. Coba saudara lihat anak-anak kecil-kecil kan, kalau yang main, ayo say sorry. Kita mendapatkan mereka. Tapi kita gak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kalau ada dua anak yang satu nangis karena yang satu nakal, yang nangis harus datang mengampuni. Itu kebenaran firman Tuhan. Tapi kita kebalikan. Yang buat nangis harus minta maaf dulu. Nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Padahal banyak lagi dosa-dosa kita yang tersimpan di dalam hidup kita, saudara. Tersembunyi di balik raut muka kita. Tersembunyi di balik kacamata ini, saudara. Saya nggak tahu kegiatan saudara. Tapi yang kebenaran firman Tuhan. Ampuni orang lain. Ampuni mereka yang bersalah kepada. Nah kalau kita nggak diampuni, berarti kita nggak kudus. Nah kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa melihat Tuhan. Mulai sekarang. Saya nggak bisa paksakan saudara untuk percaya ini 100%. Karena pilihan ada di tangan saudara. Setiap orang pada akhirnya dia akan datang menghadap tahta Tuhan untuk diadili oleh Tuhan. Ampuni. Terima satu sama lain. Setiap orang punya kekurangan, saudara. Tiap orang, gak ada pasangan suami istri itu yang dua-duanya pada berlebih-lebihan semuanya. Gak ada, saudara. Satu lebih di sini, satu lebih di sini. Gak mungkin dua-duanya berlebihan yang sama, saudara. Buktinya satu suka soto, satu suka sate. Kalau kita mau bersengketa ya kamu pergi restoran sana, saya restoran sini. Enggak ada kan? Harus kompromi. Terima dia. Terima apa adanya. Jadi enggak ada orang yang pintar, saudara. Enggak ada orang yang berlebihan. Saudara, kalau kita mau membanggakan kepandaian kita ini salah. Salahnya apa? Kita ini pencuri, saudara. Kenapa pencuri? Karena kepandaian kita itu kita bisa pinter, bisa melakukan sesuatu karena dia. Karena berkat dia, yang melakukan dia melalui kita. Nah kalau kita banggakan, aku ini loh tukang masak yang bagus. Aku tukang ini yang paling bagus. Saudara, mencuri kemuliaan Tuhan. Yang seharusnya yang dipuji adalah dia yang memberikan kemampuan kepada kita. Mari saudara. Mari kita jaga kekudusan kita dalam hidup bersama, jaga kekudusan kita. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan begini, saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya percaya khotbah kekudusan enggak gampang diterima, saudara. Tetapi inilah kenyataan.
yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Kekudusan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Ini kekudusan ini enggak populer. Jarang orang suka berbicara tentang kekudusan, pengampunan. Ya, nah, jarang seorang berbicara tentang pencuri, penipu, pembohong. Kita nggak mau dibohongi, kenapa kita bohongi orang? Kita nggak mau barang kita hilang, kenapa kita mencuri barang orang lain? Dia kudus. Ini firman Tuhan kan ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya ingat doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kudus. Saudara, firman Tuhan itu adalah kekudusan bagi kita. Firman Tuhan yang kita terima dengan sepenuh hati, dengan iman kepada Kristus, merendahkan diri di dalam otoritas kebenaran firman Tuhan. Melakukan dengan sepenuh hati, itulah iman kekudusan, saudara. Jadi iman kita jangan digantungkan kepada apa yang ada di dunia ini. Saudara, kalau untuk kaya nggak perlu jadi orang Kristen, saudara bisa kaya. Banyak orang-orang yang nggak Kristen di luar sana yang kaya, saudara. Tetapi kalau kita mau lebih kaya daripada orang-orang yang di luar sana, nanti di hidup kekalnya sana, saudara akan berhasil. Kalau kita ngomong keberhasilan itu hanya dari kekayaan dan keberhasilan, saudara, saya percaya Paulus itu enggak berhasil. Dia sakit, disakitin, dia dicambuk, dia dihukum. Tuhan Yesus melayani enggak berhasil, saudara. Jadi caci maki, diludahin, ditelanjangin, ya, dipasangin paku, crown pakai duri, mahkota duri, enggak berhasil. Tapi apakah itu keberhasilan kita? Keberhasilan kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Well done, my faithful servant. Engkau sudah melakukan yang terbaik. Mari. Faithful mananya, saudara? Setia kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan menjaga kekudusan. Dengan mengasihi sesama. Itu yang mendasari kita. Dasar hidup kita. Dia datang untuk mengasihi. Kita harus mengabarkan kasih itu. Kita nggak bisa paksakan orang lain untuk seperti kita. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Mau berjalan kepada Tuhan. Aku mau mengambil keputusan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan karena kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita hanya mau ketemu Tuhan, tapi kita menundukkan diri. Ini yang kudus, ini benar ini. Jadi saya lakukan ini karena ini sesuatu yang benar. Itu hasilnya kita nggak tahu. Mahkota apa yang akan kita terima kita nggak tahu. Saudara, bergereja, melayani, tidak mendukung, menjamin. Semuanya itu tidak menjamin, saudara. Tidak menjamin kita untuk bertemu dengan Dia. Tapi mari kita renungkan sejenak. Saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Lebih dari segala harta yang ada di dunia ini. Saudara sangat berharga. Kerinduan Dia untuk bisa bertemu dengan saudara. Itu luar biasa. Sangat rindu pada setiap pribadi demi pribadi untuk datang kepada Dia. Tapi untuk datang kepada Dia, kita harus pakai jubah yang putih, saudara. Berjubahkan kekudusan. Berjubahkan kekudusan. Berjubahkan kekudusan. Mari, saudara. Renungkan sejenak, tutup matamu, datang di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, minta Roh Kudus menegur kita hari ini.
Karena saya percaya ada hadirat Tuhan. Bagaimana ada hadirat Tuhan yang mengubahkan kita? Saya diingatkan firman Tuhan. 2 orang murid Tuhan ketika berjalan-jalan berbicara tentang Kristus yang disalibkan. Lalu Tuhan Yesus datang bersama-sama dia. Menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dia nggak tahu kalau yang dia diajak bersama-sama itu Tuhan. Ketika dia melihat, ketika Tuhan Yesus mulai memecah-mecahkan roti, barulah mereka sadar. Mereka sadar kalau tadi dia itu Yesus. Bagaimana dia taunya? Ternyata hatiku berkobar-kobar ketika mendengarkan kebenaran. Ketika saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, cari Tuhan sampai hati saudara berkobar-kobar, melayani Tuhan, bersemangat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan di gereja, melayani Tuhan adalah mengubah cara kehidupan kita dari cara yang lama menjadi cara yang baru. Bapak kami ucap syukur, terima kasih atas apa yang sudah kau taruhkan dalam hati hamba-Mu. Dan kepada hati anak-anak-Mu yang kau kasih, sangat kau kasih, lebih dari segalanya. Bahkan kau rela mati di kayu salib. Karena Engkau Tuhan rindu, sangat amat rindu untuk bertemu setiap kami. Berikan kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya setiap kali kami merenungkan firman-Mu, kami mau mentaati. Dan iman kami hanya iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa ampuni kami kalau kami selalu bergantung kepada apa yang Tuhan dunia tawarkan, kekayaan. Semuanya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau taruhkan harapan kami kepadamu. Karena hanya Engkaulah harapan kami, hanya Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, selidiki hati kami. Banyak hati-hati kami yang masih hitam-hitam Tuhan. Banyak hal-hal yang tersembunyi dalam hati kami Tuhan. Yang tidak bisa kami ceritakan kepada semua orang Tuhan. Bahkan pasangan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Dan kami tahu, kami tidak mau hidup di dalam masa lalu kami. Karena kami percaya hari ini orang-orang yang di sekeliling kami sudah berubah karena mendengarkan kebenaran firman-Mu. Orang-orang sekeliling kami sudah baik dan kudus karena mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa kami, doaku kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara kepada setiap kami. Engkau mengaruniakan kekuatan khusus kepada setiap kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami tetap berpegang kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi ya Bapa. Kami mau mempersembahkan hidup ini kepadamu ya Bapa. Setiap hari, setiap saat. Kami akan berdoa, mengingat akan Engkau, dan memberikan hidup ini kepadamu Tuhan. Hidup ini milik-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk mengampuni orang yang lain, untuk mengasihi orang yang lain. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hidup kami, dari sekarang sampai Engkau memanggil setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.